Di kantor Siena, Maria mulai menceritakan kembali kejadian itu, menyatakan bahwa semuanya telah dimulai seminggu yang lalu. Dia menceritakan bahwa pada awalnya, siswa lain hanya mengabaikan Shirone. Namun situasinya memburuk beberapa hari yang lalu ketika mereka mulai bergosip secara terbuka, dan bahkan merusak studi Shirone. Maria mengaku sambil menangis bahwa dia telah menyaksikan siswa lain menyebarkan desas-desus palsu dan menghasut orang lain untuk menindas Shirone. Dia merasa bahwa ini terlalu tidak adil. Setelah mendengar cerita itu, Siena memahami seluruh kejadian. Siena berterima kasih kepada Maria, karena telah berani mengatakan yang sebenarnya, dan meyakinkan muridnya, bahwa sekarang, sebagai seorang guru, dia yang akan menyelesaikan masalah ini. Ahli fisiologi Torcolin pernah berkata bahwa sebaiknya tidur 6 jam sehari, meskipun saat menjadi mahasiswa ia sendiri, hanya tidur 4 jam. Ia berpendapat bahwa remaja adalah manusia super, sehingga tidur sedikit atau banyak tidak memengaruhi mereka. Di tengah keheningan malam, Shirone masih tekun belajar sendirian di perpustakaan. Tiba-tiba menyadari sudah sangat larut, ia melihat sekeliling perpustakaan yang sepi, di mana hanya tersisa dirinya dan Maria yang masih fokus pada buku. Dalam perjalanan pulang sendirian di bawah langit malam bertabur bintang, Shirone teringat kembali pesan Temuran. Temuran pernah memperingatkan bahwa saat masuk akademi, akan ada banyak bangsawan yang tidak menghormatinya. Meski begitu, ia tetap harus gigih bertahan sampai akhir, karena hanya dengan begitu, tujuannya akan tercapai. Memikirkan hal ini, Shirone semakin memperkuat tekadnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia pasti akan mencapai tujuannya, demi orang yang telah menaruh kepercayaan penuh padanya. Di bawah langit malam akademi, di luar asrama profesor kelas atas, Shirone diam-diam menegaskan tekadnya. Ia berkata pada dirinya sendiri, bahwa siapapun yang menghalanginya, ia akan menjadi seorang penyihir. Setelah itu, Shirone kembali ke kamarnya. Saat ia hendak beristirahat, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Shirone terkejut, bertanya-tanya siapa yang datang menemuinya selarut ini. Shirone cemas, berpikir mungkin para siswa yang sering mengganggunya telah datang. Namun, orang yang berdiri di depan pintu adalah Profesor Siena, yang membuatnya sangat terkejut. Shirone meminta izin masuk dan Shirone dengan canggung mengundangnya. Dia menawarkan untuk membuatkan teh, tetapi Siena menolak. Ia menjelaskan bahwa ia mencarinya lebih awal tetapi tidak bertemu dan meminta maaf karena mengganggu selarut ini. Setelah itu, ketika melihat meja belajar Shirone yang penuh buku, Siena seolah mengerti segalanya dan hanya berujar pelan, "Oh, begitu." Saat duduk berhadapan dengan Shirone, Siena merenungkan hal-hal aneh yang ia perhatikan. Nilai anak itu memang rendah, tetapi persis sama di semua mata pelajaran. Ia menyadari bahwa Shirone tidak belajar untuk hasil instan, melainkan sedang membangun dasar pengetahuan untuk masa depan. Ini bukan berarti ia tidak bisa belajar sihir, tetapi ia sengaja tidak mempelajarinya dengan cara biasa. Siena bertanya-tanya, apakah Shirone tidak dididik saat kecil? Shirone tampak sedikit malu, ia mengira mungkin, karena ini bukan jam pelajaran. Siena berpikir dalam hati, murid yang biasanya menatapnya lurus dengan fokus di kelas, ternyata cukup pemalu. Ia bertanya, terus terang apakah kehidupan sekolahnya sulit. Shirone mengakuinya, tetapi menambahkan bahwa belajar itu sangat menyenangkan dan menarik. Siena kemudian menyebutkan, bahwa ia mendengar Shirone diintimidasi teman-teman sekelasnya. Shirone buru-buru, menenangkan bahwa ia baik-baik saja, dan Siena tidak perlu khawatir. Meski Siena mendorongnya untuk jujur, Shirone tetap tersenyum, dan menegaskan dirinya benar-benar baik-baik saja. Ia mengakui sedikit menyesal tidak bisa berteman, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebencian mereka terhadap dirinya. Ketika ditanya apakah ia membenci teman-teman sekelasnya, Shirone menjawab bahwa, meskipun sebagai manusia ia ingin memiliki hubungan baik, ia tidak ingin terobsesi sampai harus menyangkal dirinya sendiri. Ia percaya bahwa bahkan jika seluruh kelas mengatakan ia salah, itu hanya sekitar 40 orang, dan ia percaya di suatu tempat di dunia ini, masih ada seseorang yang bisa memahami dirinya. Mendengar kata Shirone, Siena terdiam sejenak lalu tersenyum. Ia mengatakan bahwa ia telah mengerti dan akan mengingat hal ini dalam rapat guru mendatang. Dalam rapat guru kelas menengah di Akademi Sihir Alpeas, Siena mengajukan usulan yang mengejutkan. Berdasarkan keinginan Shirone, dia secara resmi mengusulkan agar Shirone dipromosikan lebih awal. Profesor lain yang hadir ramai berbisik, terkejut dan menganggap hal itu sangat tidak masuk akal. Siena kembali memikirkan kondisi Shirone, di mana seluruh kelas merundung seorang siswa hanya karena ia tidak bisa menggunakan sihir, yang seharusnya hanya terjadi di kelas dasar, tempat banyak siswa lebih muda, dan perbedaan bakat serta keterampilan antar siswa sangat besar. Dalam rapat, seorang profesor menyatakan dukungannya, berpendapat bahwa promosi dini Shirone adalah yang terbaik. Ia percaya bahwa dengan bakatnya, Shirone bisa lulus dalam 4 tahun, dan kelulusan awalnya akan bermanfaat bagi akademi. Namun, Tat tiba-tiba menyuarakan keberatan. Ketika kepala sekolah Alpeas menanyakan alasannya, Tat menjelaskan bahwa meskipun ia mengakui bakat Shirone, masalah utamanya adalah Shirone tidak bisa menggunakan sihir. Ia juga berpendapat bahwa ketidakpuasan siswa lain mengenai hal ini tidak bisa diabaikan. Siena tampak kesal, mengulangi bahwa Shirone menunda pembelajaran sihir karena ingin menyerap pengetahuan dari semua bidang sekaligus.
Ia berpendapat bahwa seorang guru tidak boleh campur tangan dalam metode belajar siswa, namun Tat memotongnya, menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan cara belajar Shirone. Tat berpendapat bahwa masalahnya adalah Sienna menunjukkan terlalu banyak pilih kasih terhadap Shirone. Sienna dengan marah bertanya apa yang baru saja dikatakannya. Tat terus berargumen bahwa meskipun siswa lain mungkin lebih lemah dari Shirone dalam hal kekuatan, mereka tetap lebih unggul darinya dalam hal pengetahuan. Dia berpendapat bahwa keputusan seperti itu akan membuat siswa lain merasa dirampas dan mengurangi keinginan mereka untuk belajar. Tat menekankan bahwa seorang guru tidak boleh mencurahkan semua yang dia miliki kepada satu-satunya jenius dan bertanya apakah itu benar. Mendengar itu, Sienna menjadi sangat marah. Dia dengan tegas menjawab bahwa Tat tidak hanya bermaksud menghalangi jalan seorang siswa berbakat, tetapi juga tidak dapat mengenali kecemburuan yang keliru dari anak-anak lain. Perdebatan mencapai puncaknya ketika keduanya pada saat yang sama memukul meja dengan keras, membuat suasana menjadi sangat tegang. Perdebatan sengit antara Sienna dan Tat membuat profesor lain di ruang rapat menggelengkan kepala dengan kecewa melihat kepribadian keduanya, yang sangat bertolak belakang. Di tengah suasana yang sangat tegang, Rektor Alpeas angkat bicara meminta keduanya duduk, dan seluruh ruangan pun seketika hening. Alpeas memulai mediasi dengan mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki pandangan dan alasan masing-masing. Ia berpendapat bahwa perkataan Sienna sangat masuk akal, namun juga tidak bisa mengabaikan kekhawatiran Tat tentang keseimbangan umum akademi, yang berasal dari kecintaannya pada sekolah tersebut. Ia juga setuju bahwa perasaan pilih kasih yang mungkin timbul di hati mahasiswa lain perlu dipertimbangkan. Mendengar itu, Tat tampak puas, mengatakan itulah persis yang ingin ia sampaikan. Sementara Sienna terlihat cemas, Alpeas bersiap untuk menyampaikan keputusan. Akhirnya, untuk menyelesaikan konflik, kepala sekolah Alpeas mengusulkan sebuah rencana baru. Keesokan paginya, para siswa berbondong-bondong menuju papan pengumuman kelas lanjutan, tempat sebuah pengumuman baru ditempelkan yang membuat semua terkejut. Karena banyaknya keluhan tentang promosi dini, akademi telah memutuskan untuk mengadakan ujian promosi bagi seluruh siswa kelas 7. Dengan demikian, hanya satu siswa yang berhasil melewati ujian yang akan diberikan hak istimewa untuk langsung naik ke kelas 5. Topik ujiannya adalah sihir, khususnya teleportasi. Berita ini membuat para siswa heboh. Kesempatan untuk melewati 2 kelas dan langsung masuk ke kelas 5 adalah hal yang sangat menarik. Namun, kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi kekhawatiran ketika mereka menyadari persyaratan ujian. Tidak ada di antara mereka yang tahu cara menggunakan sihir teleportasi, karena itu adalah sihir khusus kelas 5. Seorang siswa berbagi bahwa meskipun teorinya tampak sederhana, penerapannya sangat sulit dan berbahaya. Bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit selama setahun penuh, karena kesalahan kecil saat berlatih. Banyak yang mulai percaya bahwa ini hanyalah cara akademi menenangkan ketidakpuasan mereka dengan menetapkan ujian yang mustahil, sehingga tidak ada yang bisa lulus. Di tengah kerumunan yang bingung dan berdiskusi, Shirone diam-diam melangkah maju. Dia menjauh dari bisikan-bisikan itu, dan menatap papan pengumuman, dalam hati memikirkan tantangan yang ada di depannya, teleportasi.